Pasti semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Karena pada hari ini kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita. Nah, adik-adik sekalian sudah siap-siap semuanya? Yuk, semuanya boleh duduk yang rapi, mempersiapkan diri. Ya, bagi yang sudah ada di sekolah minggu, jangan ganggu-ganggu teman lagi, oke? Di tempat duduknya masing-masing. Siap? Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita mempersiapkan diri, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini. Tuhan menjaga, melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Tuhan selalu melindungi kami. Di dalam segala aktivitas kegiatan kami, Tuhan pun menjaga kami semua. Kami bersyukur buat orang-orang yang ada di sekitar kami, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus yang menjagai mereka. Sehingga pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang baik, kami datang beribadah kepada Tuhan lewat kebaktian sekolah minggu. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hati yang siap, dengan penuh sukacita, konsentrasi yang baik kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan dari mulut kami, dari hati kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oke, bagus. Sama-sama kita katakan musik. Ku mau bernyanyi lagu baru
dalam Tuhan kita percaya, Yesus selalu ada beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, Yesus selalu beserta dengan kita semua. Yuk kembali kita sama-sama memuji Tuhan. Musik. Kita mau mendaki ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Dayung, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku terbang, 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 terbang tinggi angkasa. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk mendaki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Yuk dayung. Ku dayung, 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 dayung. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku terbang, 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 terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kiri kau ada kanan, di kanan kau ada di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Bapa yang setia, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada bagi kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan semuanya diberikan yang terbaik. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenang
Sunday School. Wah, sudah ketemu lagi Januari. Happy New Year, selamat tahun baru. Semuanya kelihatan seger-seger banget ya habis liburan ya. Nah, di kesempatan hari ini Lausa akan kembali cerita untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai cerita, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bapa kami di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu hari baru, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Lausa memulai cerita hari ini, Lausa ada pertanyaan. Teman-teman di rumah, sayang nggak sama papa? Sayang ya? Kalau sama mama sayang nggak? Sayang juga. Teman-teman di rumah, Tuhan memberikan kita seorang ayah dan seorang ibu, dan kita adalah anak-anaknya. Ada keluarga yang anaknya banyak sekali, dan ada juga yang anaknya sedikit. Tetapi ada juga loh ayah dan ibu yang tidak punya anak. Kira-kira kalau misalnya di rumah gak ada anak-anak itu gimana? Pasti sepi sekali ya. Dan ayah dan ibu itu pasti merindukan kehadiran seorang anak. Jadi, di sebuah kota yang bernama Rama, tinggallah seorang bapak bernama Elkana. Bapak ini mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana dan istri yang kedua bernama Penina. Penina punya banyak anak, sedangkan Hana tidak punya anak sama sekali. Itu sebabnya Hana sangat sedih dan Penina sering mengolok-olok dia. Mengolok-olok itu artinya mengejek. Karena hal itu Hana sering menangis, marah, dan juga sakit hati. Tetapi sang suami, Bapak Elkana ini sering menghibur Hana. Bapak ini sering bilang begini, "Sudahlah Hana, jangan menangis lagi. Bukankah aku mengasihimu?" katanya. Dan setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo. Di sana mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan Hana pun ikut. Demikian pula dengan Penina dan anak-anaknya. Di perjalanan, Penina mengejek Hana karena ia membawa banyak anak, sedangkan Hana tidak. Saat itu hati Hana sangat sedih sekali. Sampai di Silo, mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Setelah itu, mereka makan dan minum bersama. Hana duduk dengan wajah yang sedih. Elkana pun berusaha menghiburnya kembali. Ia memberi makanan yang enak-enak untuk Hana. Tetapi Hana gak dapat makan. Hatinya sangat susah dan gundah. Siapa yang dapat menghiburnya? Tiba-tiba Hana ingat kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menghibur dan menolongnya. Maka dari itu, Hana langsung bangkit dari tempat duduknya, kemudian berlari menuju ke rumah Tuhan. Saat di dalam rumah Tuhan itu, Hana berlutut dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Di dalam rumah Tuhan, Hana berlutut dan berdoa di dalam hati sambil meneteskan air mata. Dan hanya bibirnya lah yang dapat bergerak dan berkata, "Ya Tuhan, berikanlah aku seorang anak. Anak itu akan kupersembahkan kepadamu." Lama sekali Hana berdoa, sampai-sampai ia tidak tahu ada Imam Eli yang datang menghampiri dia. Ketika Imam Eli bertemu dengan Hana, Imam Eli kemudian bertanya, "Hai ibu, apa yang sedang kamu lakukan?" Kemudian Hana menjawab, "Aku sedang berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya aku berdoa untuk waktu yang lama." Kemudian Imam Eli menjawab, "Oh, kalau begitu pulanglah sekarang, sebab Tuhan akan memberikan apa yang kau minta daripadanya." Setelah mendengar hal itu, Hana mengucapkan terima kasih. Kemudian dengan sukacita dan gembira, Hana meninggalkan tempat itu dan segera keluar untuk menjumpai suaminya, Bapak Elkana. Wajahnya berseri-seri, hatinya riang sekali. Nah, adik-adik di rumah, Hana sudah berdoa kepada Tuhan dan dia juga percaya Tuhan pasti akan menjawab doanya. Sesampainya Hana bertemu dengan Elkana dan Pepina dan anak-anaknya kembali, mereka semua bingung. Kok Hana yang tadi sedang muram, sedang sedih, tiba-tiba bersukacita dan berseri-seri. Ia sekarang gembira dan mau makan. Setelah selesai makan, Hana mengajak mereka pulang. "Mari kita pulang."
Lalu mereka pulang kembali ke rumah. Setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Hana mengandung. Ia mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, di sini artinya Tuhan sudah menjawab doa Hana. Hana meminta seorang anak dan Tuhan memberikan seorang anak itu. Hana sangat bahagia dan menamakan anaknya Samuel, yang artinya diminta dari Allah. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan sudah menjawab doa dari Hana. Ia melihat hati Hana yang sedih dan susah. Ia mengasihi Hana sehingga Hana yang dulu tidak bisa mempunyai anak, sekarang mempunyai seorang anak laki-laki. Itu sebabnya Hana begitu gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkuasa menjawab doa. Juga doa-doa kita sekarang. Siapa yang suka berdoa di rumah? Siapa yang takut berdoa karena belum bisa? Nah teman-teman, melalui cerita hari ini, mari kita belajar seperti Hana, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan juga ingin mendengarkan dan menjawab doa setiap kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 12 ayat 20c. 1 Samuel 12 ayat 20c. Kita baca bersama ya. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita ulangi sekali lagi. 1 Samuel 12 ayat 20c. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, teman-teman, beribadah di sini artinya kita berbakti kepada Tuhan. Contohnya seperti Elkana yang beribadah dengan segenap hati, dengan setiap tahunnya itu pergi ke Silo untuk membawa korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Elkana tidak pernah lupa membawa persembahan itu. Nah, jika bagi kita beribadah itu artinya kita pergi ke ibadah sekolah minggu dengan sukacita, kemudian memberikan persembahan di kotak persembahan tanpa mengambil darinya, lalu menyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan tidak melihat ke sana ke sini, mengintip-mengintip atau bermain-main saat berdoa. Cerita hari ini selesai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, sebentar lagi kami mau melaksanakan aktivitas kelanjutan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di sepanjang aktivitas kami. Dan juga ketika kami nanti akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga yang membimbing kami dan memimpin perjalanan kami sampai ke rumah dengan keadaan yang baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan setiap dari kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua bisa menjaga prokes dengan baik, dan juga Indonesia dan dunia ini boleh segera pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap jaga prokes ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, see you guys, bye-bye. Halo adik-adik sekolah minggu, semuanya pasti sudah penuh dengan sukacita bukan? Iya, karena kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan dengar-dengaran kebenaran akan firman Tuhan. Jangan lupa juga ya, firman Tuhannya dilakukan, oke? Supaya Tuhan senang kepada kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa, ya kan? Hampir 2 tahun kita beribadah secara online, ya kan adik-adik kan? Nah, pasti kalian semua yang beribadah online yang ada di rumah sudah ingin sekali bertemu dengan teman-teman sekolah minggunya. Sudah rindu sekali beribadah bersama-sama dengan teman-teman semua. Bener kan? Ayo. Nah, hari ini Miss punya kabar gembira. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Informasinya adalah mulai dari 16 Januari. 16 Januari berarti itu sudah minggu depan. Mulai minggu depan kita semuanya sudah bisa lagi datang beribadah di tempat kita beribadah seperti dulu, yaitu di sekolah minggu. Nah, kita sudah bisa beribadah bersama-sama lagi.
bersama dengan teman-teman kita. Ingat, tanggal berapa mulai? Iya betul, 16 Januari seperti biasa jam 10 pagi adik-adik semua sudah bisa datang kembali ke kebaktian sekolah minggu. Tapi ingat, jaga protokol kesehatan, oke? Dari rumah memakai masker, membawa hand sanitizer, dan ketika beribadah bersama dengan teman-teman tidak ada yang pindah-pindah atau pegang-pegang teman lain gitu ya. Tidak ada yang ganggu-ganggu teman. Tetap menjaga protokol kesehatan. Oke? Nah, Miss semuanya dan teman-teman, kita bertemu di tanggal berapa? 16 Januari. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. God bless you. You're the only